Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang sikring. Saya ulang, sikring adalah suatu komponen listrik yang berguna untuk membatasi besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik. Jadi sikring berfungsi sebagai pengaman, yaitu mengamankan hantaran listrik terhadap beban lebih, mengamankan terhadap hubungan singkat antara pasak dan netral, mengamankan hubungan singkat dengan badan mesin, badan atau bodi ya, badan atau bodi. Terusnya, bagian pengaman yang memutuskan rangkaian listrik disebut dengan patron. Ya. Untuk arus minimal 25 ampere atau kurang menurut kuil ayat 630B harus digunakan penghantar lebur jenis D, diazet. Ya, D itu diazet. Patron jenis ini berupa patron ulir. Biasanya digunakan sampai dengan 63 ampere. Di atasnya ini bukan patron libur lagi. Ya, dia pakai patron pisau. Ini simbol daripada sikring secara umum. Ya, simbol sikring secara umum. Kelihatan nih gambarnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini box sikringnya ya. Mungkin masih ada di rumahmu seperti ini. Ini box sikring. Ya. Ini adalah dudukan daripada sikringnya. Ini tutupnya. Ini pelananya dan ini sikringnya. Sikringnya atau pengaman leburnya ini. Ya. Masih ada nggak di rumah seperti ini? Masih? Ada. Masih ada ya. Ini yang dikatakan sikring. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi keterangan daripada rumah sikringnya ini. Ya. Nih. Rumah sikring sebagai tempat pengaman kotak pengaman lebur. Jenis ini dilengkapi dengan terminal netral atau nol. Ya, terminal netral atau nol. Tudung sikring memiliki sebuah bumbung ulir ya, jenis E31, E33, E27 dan E16. Artinya E itu Edison ya. Artinya E ini adalah Edison. Edison itu artinya dipakai ulir. Ya. Edison itu adalah pakai ulir. Dan jendela kaca peredam percikan bunga api. Kaca ini dapat dilepas untuk pengecekan atau pengukuran. Setelah pengukuran selesai, kaca tersebut harus ditutup. Coba lihat dari kacanya itu maksudnya ini. Kita ulang ke atas ini. Ini tutupnya ya. Tutupnya ini, tutup sikringnya. Di sini ada kaca. Ini di tengah ini ada kaca yang bisa kita lihat nanti bahwa sikring ini putus apa enggak. Ya. Jadi tanpa dibuka kita lihat dari kaca ini, maka sikring ini dapat kita lihat putus apa enggak. Ya. Ini kotaknya, ini masuk ke sini. Ya. Ini masuk ke sini. Ini maksudnya kacanya ya. Itu kacanya. Kaca yang dimaksud sini. Tudung sikring dengan ulir tersebut masing-masing disebut dengan jenis K3, K2, dan K1. Itu besar kecilnya ya. Besar kecilnya. Terus tudung sikring K1 digunakan untuk 25 sampai dengan 63. Tudung sikring yang 2 adalah digunakan 2 ampere sampai dengan 25 ampere. Tudung sikring K1 digunakan untuk 2 ampere sampai dengan beberapa ampere. Itu tudungnya. Tudungnya itu tutupnya itu ya. Tutupnya itu tudungnya. Yang ada kaca tadi. Kita teruskan. Pengopas patron memiliki lubang pas dengan diameter yang berbeda-beda tergantung pada arus nominalnya.
Jadi tudung patron ya, tudung pengapas patron. Pengapas patron ini nih. Pengapas. Halo? Ini pengapas patron nih. Ini namanya pengapas. Ya. Pengapas patron. Jadi ini, ujungnya si kring ini pas masuk di lubang ini. Ya. Sehingga dia kuat. Ujungnya ini masuk ke lubang ini. Itu maksudnya ini pengapas patron. Ya, pengapas patron. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini pengapas patron tadi ya. Pengapas patron. Ukuran dan kode warna sikring bisa digunakan sebagai berikut ukurannya. Jadi kalau dia 6 ampere, ya warnanya hijau. Ya. Kalau dia 10 ampere merah, 16 abu-abu, 20 ampere biru, 25 ampere kuning, 35 ampere juga kuning, 60 ampere tembaga, ya warna tembaga. Baru 85 ampere adalah warna perak. Itu warna-warna pada patron lebur, ya warna-warna pada patron lebur. Biasanya juga di MCB juga seperti ini, ada warna-warnanya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi patron lebur dan pengapas patron dengan arus minimal nominal yang sama memiliki kode warna yang sama. Ya, pengapas lebur dengan pengapas patron itu adalah sama warnanya ya. Patron lebur memiliki kawat lebur dari perak dengan campuran beberapa logam lainnya. Ya, lihat gambar ini. Ini patron leburnya ini. Ini pengapas lebur, ini patron lebur. Ini patron-patron. Ya. Oke. Yang lain di mute dulu biar jangan berisik. Si Anissa. Ya. Oke, jadi ini yang dikatakan sikring, ini patronnya, ya. Di dalamnya ini kalau kita belah ini atau kita buka di dalamnya, yang ujung ini yang bulat ujung ini yang dikatakan piring isyarat, piring isyarat. Yang tadi yang berwarna-warna, ada warna abu-abu, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna tembaga ini. Jadi ini piring isyarat ini nanti yang berwarna. Dari situlah kita ketahui bahwa besar daripada sikring itu berapa. Ya, dari sini kita ketahui besar kemampuan sikring itu kelihatan dari warnanya. Sesuai dengan daftar yang tadi. Baru berikutnya, di dalamnya ini, di dalam sikring ini dibuat pasir. Ya, dibuat pasir. Biasanya adalah pasir kuarsa. Ya, pasir kuarsa di dalamnya ini yang titik-titik. Ya, tujuan daripada pasir ini untuk meredam atau untuk memadamkan bunga api apabila terjadi pemutusan kawat isyarat atau kawat leburnya. Ya, kalau dia putus tentu ada bunga api. Jadi pasir ini tujuannya adalah memadamkan bunga api. Ya, baru ada kawat isyarat. Nih kawat isyarat. Kawat isyarat ini hubungannya ke piring ini. Hubungannya ke piring ini. Kalau piring ini putus, ya kawat isyarat ini putus, maka kawat leburnya juga putus. Ya, kawat pengamannya ini putus. Kalau ini putus, berarti ini putus. Jadi sama-sama putus dia. Sehingga kalau dia putus, ya kalau dia putus, kawat isyarat ini akan keluar. Ya, akan keluar. Ya, itu. Baru bodinya ini dibuat dari porselin. Ya, bodinya dibuat dari porselin. Baru yang ujung, yang bawah yang kecil ini adalah ujung patron. Sehingga dari ujung ini sampai ke ujung ini adalah terhubung. Ya, dari ujung ini
sampai ke ujung ini adalah terhubung. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Nggak Pak. ada? Lanjut, Pak. Ah? Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, kita lanjut. Patron lebur. Nih, ya. Contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya. Ini ada juga yang sikring otomatis. Sorry. Ini sikring otomatis. Nih. Ini kenapa ini ya? Ya ini. Ini kenapa nih? Lanjut silang itu, Pak. Oke, ini pengaman yang otomatis atau sikring otomatis. Bedanya ini dengan ini, kalau ini terjadi pemutusan di patron libur. Kalau ini enggak, karena dia adalah otomatis. Kalau terjadi hubung singkat, terjadi gangguan, maka ini akan memutus, naik, ya kan? Nah, setelah naik, baru kita tekan ini, kita tekan lagi. Ini yang otomatis, ya. Ini yang pakai patron lebur. Di dalamnya itu patron lebur ini. Ya, jadi kedua ini adalah sama-sama pengaman. Ya, sama-sama pengaman. Oke, kita lanjut. Ya. Untuk kalau lebur digunakan logam perak karena logam ini hampir tidak mengoksidasi, daya atau hantar arus listriknya tinggi. Ya, memang perak itu tinggi dibandingkan dengan tembaga, tapi harganya mahal. Jadi diameter kawat lebur dapat sekecil mungkin sehingga bila kawatnya menjadi lebur tidak akan timbul banyak uap. Ya, dengan demikian terjadi ledakan jika lebih kecil. Ya, itu sebabnya dibuat dia dari perak. Ya. Besar kecilnya sikring yang dipergunakan tergantung dari besar kecilnya daya yang terpakai. Ukuran besar sikring ditetapkan menurut besarnya arus yang dinyatakan dalam satuan ampere. Misalnya 6 ampere, 10 ampere, ya kan? 15 ampere. Ini sesuai dengan warna-warnanya. Ya, sesuai dengan warnanya. Oke, kita beralih kepada CB, circuit breaker. Ya, kita langsung kepada CB atau circuit breaker. CB biasanya juga disebut pengaman otomatis sebagai pengganti pengaman lebur. Seringkali digunakan pengaman otomatis. Pengaman otomatis ini memutuskan secara otomatis kalau arus melebihi suatu nilai tertentu. Itu yang tadi ya. Yang otomatis tadi, coba kita lihat gambarnya. Nih, ini yang dikatakan CB, circuit breaker. Ya, sedangkan ini dikatakan pengaman lebur. Ya, atau sikring. Kalau ini CB. Ya, circuit breaker. Oke, kita teruskan. Nih CB. Nah, berdasarkan waktu pemutusannya, pengamanannya, pengaman otomatis dapat dibagi seperti otomat L, ya, otomat jenis L, otomat jenis H, dan otomat jenis G. Ya, L ini biasanya untuk pengaman line atau pengaman sumber tegangan listrik. Sedangkan yang otomat H ini biasanya dipakai di rumah, ya, di rumah-rumah. Sedangkan otomat G ini biasanya dipakai untuk tenaga atau motor, ya. Jadi dapat kita mengerti, kita ingat L ini L lane untuk jaringan, H ini adalah home, ya, home untuk rumah. Sedangkan G ini adalah generator atau mesin, ya. Jadi dapat kita ingat itu nanti dengan cara seperti itu. Ya, oke.
Otomat L adalah untuk hantaran, untuk LAN. Ya. Otomat N adalah untuk LAN. Itu makanya saya bilang tadi LAN untuk hantaran. Yang terusnya, ini otomat H untuk instalasi rumah. Ya, untuk instalasi rumah. Sedangkan otomat G ini ya digunakan untuk mengamankan motor, ya, motor atau generator listrik, ya, motor atau generator listrik. Itulah arti daripada huruf-huruf L, H, dan G, ya, L, H, dan G. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa arus nominal yang dipakai ya. Ialah misalnya yang 6, 8, 10, 12, 16. Ini enggak ada yang ganjil di sini ya, selain daripada 63. Ini 63 ini maksimal. Ya. Ini besar-besar daripada CB-nya. Ada yang 6, ada yang ini dan seterusnya. Ya. Oke, ini udah MCB. Coba. Ya, ini CB. Ini MCB ya. Berdasarkan International Electric Commission, terdapat 3 macam karakteristik MCB, yaitu ada tipe A, ada tipe B, tipe C, dan tipe D. Ya, tipe B, C, dan D. Arus nominal yang digunakan untuk rumah hunian ya di APP dengan pengenal 230 sampai 400 volt. Ini adalah kode daripada tegangan. Sedangkan ini adalah kode daripada kemampuan arusnya atau I nominal. I nominal itu adalah kemampuan hantarnya atau kemampuan untuk menghubungkannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tipe-tipenya ya, tipe-tipe daripada MCB. Tipe B sebagai pengaman kabel atau penghantar terutama untuk perumahan. Yang tipe C sebagai pengaman kabel untuk penghantar terutama sangat menguntungkan bila arus infus tinggi, misalnya lampu merkuri dan motor. Ya, yang tipe D, ini ya tipe D ini. Yang tipe D untuk penerapan yang menyangkut yang menimbulkan puls cukup besar atau arus yang cukup besar ya. Contohnya transformator, ya, solenoid dan kapasitor. Itulah tipe-tipe yang ada di MCB. Kita lanjutkan. Simbolnya adalah seperti ini. Ini simbol MCB 1 pas. Ya, ini simbol MCB 3 pas. Simbolnya, penggambarannya. Ini contoh-contohnya. Ini MCB 1 pas, ini MCB 3 pas. MCB 3 pas itu ini 3 biji digandeng. Jadi sekali turun, sekali naik. Ya, sama-sama turun, sama-sama naik. Ini yang 3 pas, ini 1 pas. Ya, 1 pas dengan 3 pas. Itulah MCB. Nah, teruskan fungsi daripada MCB atau MCCB. Ini dia nih. Ya, fungsinya. MCB singkatan mini circuit breaker yang mempunyai fungsi sebagai alat pengaman arus beban lebih. Jadi ini hampir sama dengan sikring ya. Ini fungsinya hampir sama dengan sikring. Ya, sama dengan sikring. Oke, kita lanjutkan. MCCB singkatan dari
modul case circuit breaker. Fungsi MCCB adalah sebagai pemutus sirkuit pada tegangan menengah. Jadi sama sebenarnya ini, hanya untuk tegangan-tegangan tinggi, tegangan rendah, dan tegangan menengah. Itu perbedaannya. Kita lanjut. Sampai di situ ada pertanyaan? No. Tidak, Pak. Minum dulu, minum. Ada kopinya nggak situ? Ada. Ada ya? Bikin. Ya, sambil minum dulu. Dikit-dikit. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Arti kode yang tertera pada MCB ini. Kode-kodenya kan ada di sini kan. Biasanya MCB, di situ ada tulisan-tulisan kan. MCB itu ada tulis-tulisan. Jadi biar kamu mengerti. Di sini ada tulisannya C60 ampere. Di sini juga ada tulisannya C10. Ada tegangannya 230 strip 400 volt AC. Ya. Ada tulisan 4.500, ada tulisan 3, ada tulisan 23850. Nah, di sini ada tulisan 1 dan 2. Ya. Di sini ada tulisan I dan on. Ya, in dan on. Itu tulisan-tulisan yang ada di dalam MCB. Nah, sekarang kita membahas mengenai fungsi-fungsi daripada atau arti daripada tulisan-tulisan itu. Nih, ada perbedaan antara MCB milik PLN yang terpasang di kWh meter dengan milik pelanggan yang dijual secara umum. Ya, yang dijual secara umum, perbedaannya ada. Yang pertama, warna togelnya ini. Warna togelnya ini. Warna ini nih. Warna ini pasti dia berbeda. Ya. Berbeda. Nah, yang perbedaannya di sini. Milik PLN memiliki warna togel switch biru dan yang dijual untuk umum berwarna hitam. Ya ini. Kalau ini warna hitam berarti dia pasti milik umum ya, punya umum. Kalau PLN dia pasti warna biru. Coba perhatikan di rumah-rumahmu. Warna apa di rumahmu? Halo? Di rumahmu warna apa ini? Warna pink, Pak. Hah? Warna pink. Hitam sama biru ada, dua-duanya ada. Warna biru ada, ya kan? Kalau ada tulisan, ada nggak tulisan PLN-nya itu? Halo? Ada. Ada tulisan PLN. Nah, kalau ada tulisan PLN, dia banyakkan kalau di perumahan dia pasti warna biru. Iya kan? Kalau di rumah pasti warna biru dia. Banyakkan. Kedua, tulisan milik PLN pada MCB yang dipasang di meteran. Ya. Ada tulisan milik PLN itu. Walaupun ada juga produsen MCB lainnya yang menggunakan warna togel switch-nya biru untuk produk dijual di pasaran. Ada juga sih. Ada yang biru, ada yang hitam. Ya, tapi mayoritasnya dia warna hitam. Ada yang biru. Yang biru itu biasanya itu kalau saya bilang sih, itu kalau istilah sekarang adalah KW ya. KW. Nah, KW lah. Tapi pada umumnya ya orang juga belinya yang warna yang murah ya. Banyak kan gitu ya, belinya yang murah. Oke, kita lanjutkan. Simbol angka 1 dan 2. Ya, tadi kan ada coba saya ulang di atas angka 1 2 ya. Kita lihat ini angka 1 2. Nih. 1 2. Ya. Ini angka 1 2 ini apa artinya?
Ya, kita lihat tadi ini angka 12. Ini adalah simbol dari fungsi MCB sebagai proteksi beban penuh dan hubung singkat. Ya. Berarti MCB itu adalah fungsinya untuk mengamankan beban penuh atau beban lebih ya, beban penuh atau beban lebih, dan hubung singkat atau korslet. Kalau terjadi korslet, bahwa dia itu adalah memutus. Jadi simbol ini artinya adalah beban penuh dan hubung singkat. Umum dipakai di dalam perumahan tipe MCB 1 pole, yaitu hanya kabel 1 fase saja. Yaitu tadi 1 handle ya, 1 toggle atau 1 pinnya. Itu yang biasa di perumahan. Oke, tanda C60A ya. Kita lihat tadi gambarnya C. Nih. C60A. Ya, C60. Fungsinya apa? Nah, C60 fungsinya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah kode daripada produsen. Ya. Kode daripada produsen atau pembuat atau pabrik ya. Kode dari pabrik ini. Dari pabrik. Yang tahu artinya mereka. Oke, lihat nih. Nih C10. Ya, C10. Kita lihat tadi di gambarnya ada sorry. Nah, ini ada C10 kan? C tulisannya 10. Ya, artinya apa tadi? C10. Kode ini menjelaskan MCB yaitu tipe C. Ya, tipe C dengan proteksi maksimal sebesar 5 sampai 10 I nominal. Ya. 5 sampai 10 I nominal. Berarti itu adalah batas pemutusannya. Ya, batas pemutusannya. Berarti kemampuan daripada MCB itu adalah 10 ampere. Itu artinya C10 itu ya. C10 ini adalah besar I nominalnya. Jadi kalau kita biasanya beli, paling kita bilang beli MCB C berapa? C5 enggak ada, C4 ada, C6 ada, C2 ada, C10 ada. Nih. Ya. Jadi arti daripada C10 itu adalah kemampuan antar arusnya atau kemampuan I nominalnya. Oke, kita lanjut. Ini yang C10. Ya, angka 10 adalah rating arus. Berarti kemampuan arusnya sebesar 10 ampere ya. Oke. Ini adalah kode yang paling penting dalam MCB yang berguna dalam waktu kita membeli. Ya, kode-kode yang perlu kita pakai ini. Kalau kita mau beli, ini harus kita tahu. Kamu mau beli yang berapa? Ya, saya C10. Kamu beli yang berapa? Saya C6. Ya kan? Atau boleh dibilang, beli yang berapa ampere? Katanya, ya saya beli yang 10 ampere. Beli berapa ampere? Saya beli 6 ampere. Itu kode-kode yang perlu kita perhatikan dan kita mengerti kalau kita mau beli. Ya, kalau kita mau beli MCB. Selamat datang yang baru datang ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nih, tanda 230 dengan 400 volt. Ya. Menjelaskan tegangan dalam operasi MCB yaitu tegangannya ya. Ini menunjukkan tegangan. Kemampuannya adalah 230 sampai dengan 400 volt. Tetapi yang biasa di dalam rumah kita ya adalah PLN Indonesia adalah ini 220 volt. Berarti kalau di kita ada 220 volt, berarti ini masih mampu. Itu artinya ya. Di Indonesia adalah 220. Ya. Ini 230 sampai 400. Berarti itu masih memenuhi untuk listrik di Indonesia. Itu kode daripada 230 dengan 400.
Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, tanda ini 4.500 ya. Menunjukkan ya MCB, yaitu kemampuan kerja MCB masih baik sampai arus nih. Kalau dia sampai arus segini aja, dia boleh dikatakan belum rusak. Ya. Kemampuannya itu adalah sampai 4.500 ampere, dia belum rusak. Masih bisa dihubungkan lagi. Ya, masih bisa dihubungkan lagi, masih bisa dipakai. Di mana di atas angka ini masih akan berpotensi rusak. Kalau sudah di atas ini 4.500 ampere ya. Kalau sudah di atas ini berarti dia ada kemungkinan akan rusak. Ya, itu maksudnya. Dan angka 3 ini, 3 adalah I kuadrat kali T. Artinya itu I kuadrat kali T. Ya, itu kelasnya ya, kelas daripada ini adalah kelas T, 3T. Nih, itu kelasnya. Oke, kita lanjut. Ada tanda ini 23.850. Kita lihat ada nggak tadi di itunya? Ada kan? 23.000 nih. Ini ada tulisan 23850 yang bawah ini. 23850. Artinya ini tadi artinya nih. Ini artinya nih. Ini adalah nomor daripada pihak yang memproduksi ya. Nomor daripada pihak produksi yang tujuannya sebagai nomor kode saat pembelian ya. Jadi kalau mau beli tulis ini aja udah cukup. Dia udah ngerti. Yang tahu orang-orang itu. Itu artinya 23850. Oke, ini ada yang tadi I dan on atau 0 dan off. Ya. Pada toggle switch menandakan bahwa MCB pada posisi on atau posisi off. Jadi kalau dia posisinya di sini, yang kelihatan tulisan ini, berarti dia in atau hidup. Kalau kelihatan tulisan ini, berarti dia off. Nah, kita lihat MCB-nya. Kita lihat MCB-nya. Nih. Jadi ini yang kelihatan apa? I dan on kan? I dan on. Berarti ini dalam posisi apa nih? Hidup apa mati? Hidup. Posisi hidup. Karena yang kelihatan adalah I dan on. Tapi kalau ini kita turunin, ya, kita turunin, nanti kelihatan O dan off di atas ini. Berarti mati. Jadi yang kelihatan ini adalah menandakan dia posisinya hidup atau mati. Ya, itu artinya I on dan 0 dan off, ya. Tuh. Nih. Kalau dia kelihatan bacanya di sini adalah hidup, kalau bacanya di sini adalah dia posisi mati. Ada pertanyaan? Enggak ada, kita lanjut. Nih, MCB sebagai proteksi dan pembatas daya listrik. Nih, di sini ada kan 1, 2. Ini tulisannya adalah I dan on, berarti hidup. Ini adalah SNI, ya, yang sudah disepakati dan sudah disetujui oleh SNI. Oke, simbol 1 dan 2 dan sama tadi, simbol 1, 2 ya. Yang C45 juga sama. Sini apa tadi? C45. Ya. Ini dari kode produsen ya. Oke, kita lanjutkan. Itu banyak macam-macamnya. Yang C16 ini.
C16 ini adalah berarti tadi I nominalnya kan? Kemampuannya. Kita mau beli berapa? Yang berapa ampere? 16 ampere ini. C16. Ya. Jangan ini. Kalau ini kan untuk produsen atau pabrik. Sedangkan kita ini ada nih. Kamu yang beli yang mana? Berapa ampere? 16 ampere. Yang berapa? 10 ampere. Yang berapa? 6 ampere. Terserah. Itu adalah C16. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sambil ngopi. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Tulisan ini juga sama kayak tadi keterangannya ya. Sama keterangan-keterangan ini. Sama. Oke, sama keterangannya. Oke, terus. Nih, sama juga posisinya tadi. Ya, SNI sama. Nah, ini. Rating arus MCB. Ya. Rating arus MCB. Kalau dia 2 ampere, berarti dayanya segini. Ya kan? Kalau dia 4 ampere, dayanya ini. Jadi, ini dikalikan dengan 450 ya. Dikalikan dengan 450. Ini dikali ini berarti 900. Ini dikali ini adalah ini. Ya, dan lain sebagainya. Itulah untuk menentukan daripada dayanya. Misalnya kalau di rumahmu adalah warna biru ya, warna biru itu 2 ampere ya. Di rumahmu 2 ampere apa? Yang biru apa yang apa ya? Sikring MCB-nya. Yang di bawah meteran. Tulisannya di bawah meteran itu nomor berapa kamu? Ada yang bisa ngelihat enggak? Di rumahnya. Halo? 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 Halo juga. Warna apa di rumahmu ini ada? Sikring MCB-nya. Oke, anggap aja udah dah. Oke, kita lanjutkan. Nih. Nih ya. Jadi lebih jelasnya di sini perbedaannya, lihat ini. Warna biru adalah CL6 ya. CL6. Ini milik PLN. Ya, ini ada tulisannya milik PLN. Ya enggak? Nah, sedangkan di sini warna hitam. Di sini tulisannya SPLN LMK. SPLN LMK. Ya, SNI. Di sini nggak ada tulisan SNI, tapi ada tulisan di sini milik PLN. Ya, ada tulisan di sini milik PLN. Di sini tulisannya adalah SNI. Ini standar Indonesia. Ini standar Indonesia. Ini standar PLN. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Oke, itu keterangannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita tambah daya, bisa enggak? Bisa. Ya, misalnya kita yang 2 tadi tambah daya ke 4, tambah daya ke 6, tambah daya dan seterusnya. Hanya saja ada faktor yang perlu diperhatikan saat melakukan tambah daya listrik PLN, yaitu faktor kapasitas dari instalasi listrik rumah itu sendiri. Jika Anda melakukan tambahan daya, misalnya dari 1.300 ke 2.200 PA, maka akan ada penambahan daya listrik lebih dari 150% kapasitas. Ya. Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian adalah ukuran kabelnya, ya kan? Jadi kamu itu jangan asal-asal nambah.
Ya kan? Kalau tadinya kamu di rumahmu adalah seperti ini, 1.300, kamu tambah dengan 2.200, apakah kabel kamu itu mampu? Gitu. Apakah kabel kamu itu mampu? Kalau nggak mampu, boleh kamu ganti, boleh kamu tambah daya dengan syarat rombak instalasinya. Ganti ulang, memenuhi standar, ya. Untuk memenuhi standar, ganti ulang semua instalasinya. Kalau mau tambah daya. Oke, kita teruskan. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam membeli MCB? Sorry. Nih, ini faktor yang perlu diperhatikan kalau membeli. Ya. Salah satu yang sering ditekankan oleh pemerintah adalah pemilihan produk yang berlabel SNI. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. ELCB. Ya. Ini ELCB ya, Electric Circuit Breaker, atau istilah lain adalah pengaman arus lebih atau pengaman kontak bodi. Ya, dikatakan orang pengaman kontak bodi atau pengaman arus sisa atau ELCB. Ya. Kalau sekarang dikatakan orang, nih, LCB untuk memutus rangkaian dari sumber jika terjadi tegangan sentuh. Jadi ini sebenarnya ini untuk menghindari orang kesetrum ini. Atau untuk menghindari rumah kamu itu kebakaran. Ya, pakai ini. Apakah kamu di rumah pakai gini? LCB? Ada nggak di rumahmu LCB? Ya. Ini yang dipakai untuk mengamankan, misalnya orang kalau kena strum dia langsung turun. Jadi ini pada umumnya adalah mengamankan rumah, mengamankan manusia, ya, mengamankan rumah dan mengamankan manusia. Oke. Guna LCB untuk memutus rangkaian dari sumber jika terjadi tegangan sentuh. Tegangan sentuh ini maksudnya kita nyenggol, ya. Kita nyenggol. Penyusun utama LCB adalah sebuah mekanik pemutus, ya kan? Sebuah mekanik pemutus, ya. Yang fungsinya daripada LCB ini adalah untuk memutuskan apabila terjadi orang kesetrum boleh, untuk memutuskan kalau terjadi hubung singkat juga boleh, ya. Untuk mengamankan kalau ada tegangan sentuh atau kesenggol boleh. Jadi ini adalah untuk pengamanan daripada manusia dan bangunannya. Itu ELCB, Electric Circuit Breaker. Saklar pengaman untuk tegangan sentuh. Ya, untuk tegangan sentuh. Itu adalah ELCB. Oke, kita lanjut. Nih, kontaktor magnet itu udah kemarin ya? Halo? Halo? Halo juga. Udah kemarin? Belum. Belum, nih. Oke, kontaktor magnet adalah seperangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ya, itu mempunyai tegangan, ada yang DC, ada yang AC. Biasanya pada kontaktor itu pasti ada kontak NO dan kontak NC, dan ada juga magnetnya. Ya, ada juga magnetnya. Itu kontaktor ya. Nih seperti ini. Ini magnetnya ya, magnetnya yang ini. Nih, ini magnetnya. Jadi kalau ini mempunyai lengan-lengan ini atau kontak, ini sekarang nyambung. Tapi kalau ini nanti ditarik ke bawah, ini yang nyambung itu putus. Ya, ganti-gantian aja ini, ganti-gantian. Itu artinya. Coba kita lihat nih. Ya, ada terminal-terminalnya di sini.
Halo, berisik. Siapa itu? C. Miss. Siapa nih? Mistil. Dimatiin, Mistil. Ya. Oke, jadi bentuk daripada penggambarannya konstruksinya seperti ini. Ini ada per ini. Ya, ini kontak yang bergerak. Naik, turun, naik, turun. Kalau dia turun, berarti dia terhubung ke sini. Terhubung ini dengan ini. Kalau dia turun. Ya, ini magnetnya ini, magnet. Magnetnya ini bawah. Ya, itu konstruksinya. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan? Nggak Halo? ada, Pak. Yang lain pada tidur ya? Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjut. Ya, Pak. Fungsi daripada kontak dibuat untuk kontak utama dan kontak bantu. Ya. Kontak utama terdiri kontak NO, ya. Kontak bantu terdiri juga dari kontak NO dan NC. Terusnya kontak utama digunakan untuk mengalirkan arus utama, yaitu arus yang diperlukan untuk beban atau motor. Misalnya motor, pesawat pemanas, dan sebagainya. Ya, itu yang apa bilang tadi kontak utama. Kontak bantu. Kita lanjut. Nih, sedangkan kontak bantu digunakan untuk mengalirkan arus bantu, yaitu yang diperlukan kumparan magnet, bantu rangkaian, dan lampu. Jadi ini yang dibilang untuk kontrol ya. Yang untuk kontak bantu itu adalah untuk kontrol. Sedangkan yang kontak utama dikatakan tadi adalah untuk beban. Ya, untuk beban. Kontak utama. Oke, kita lanjutkan. Ini dia kontak-kontaknya ya. Kontak utama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini NO semua ya. NO semua. NO semua. Oke, kontak bantu adalah 13, 14, 19, 20, 31, 32, dan seterusnya. Ini adalah ada yang NO, ada yang NC. Ada yang NO, ada yang NC. Yang NC-nya biasanya 21, 22, 41, 42, dan seterusnya. Kumparannya biasanya ada huruf ya. Huruf A boleh atau B. Ada huruf A1, ada huruf A2. Itu tanda-tanda daripada magnetnya. Nih, ini kontaktor. Ya, kontaktor. Ini konstruksi di dalamnya. Ini kontaktor, ini kontaktor, ini kontaktor. Ini mungkin berbeda merek, ya. Saya nggak boleh nyebutin mereknya sini, merek atau berbeda bentuk. Ini kontaktor. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan. Ini kontak-kontak yang ada di dalam kontaktor nih. Jadi simbol-simbolnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kontak utama ini ya. Ini kontak utama. Kontak utama. Kontak bantu yang ini 13, 14, 21, 22. Ini kontak bantu. Sedangkan untuk tegangannya atau untuk sumbernya adalah ini 1, 2. Itu gambarnya. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Ada, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Nggak ada. Nah ini boleh kita lihat di sini sama juga seperti ini,
bahwa bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ya, bentuk fisiknya. Oke, kita lanjut. Nih, kalau kita bikin dalam gambar rangkaian, ya, ini sumbernya, bukan, ini tegangan sumber, ya, masuk ke saklar. Begitu masuk ke saklar, masuk ke koil, ya, masuk ke koil ini akan menarik, ini akan ditarik semua ini, tarik trek, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini putus. Kalau sudah ditarik, nah berarti kalau dia udah ditarik, berarti ini lampu ini akan nyala. Nih, harusnya lewat dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Makanya lampunya ini nyala. Kalau sudah ditarik oleh magnet, itu maksudnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau kita bikin instalasinya seperti ini. Ada instalasinya nih. Ini masuk ke MCB. Ya, dari MCB kita masukkan ke tombol ini, dari tombol ini masukkan ke tombol ini, dari sini masuk ke A. Ya, dari A ini masuk ke kontak bantu. Ya kan? Kontak bantu. Dari sini masuk kepada nih. Sehingga tombolnya ini bisa berfungsi. Ya, lampu pilotnya, lampu pilot ini lampu indikator ya. Kalau ditekan ini putus. Ini biasanya off ya, ini on. Kalau ditekan ini maka ini akan bekerja. Ya, itu arti daripada gambar ini. Ini MCB-nya. Lanjut. Ini suatu rangkaian. Ya, ini suatu gambar kontrol ya, gambar kontrol. Ada tombol, ada kontaktor magnet, ada kontaknya, ada lampu. Ini misalnya kalau kita gambar ini, dia akan seperti ini. Kalau kita gambar, nih, ya ini kita bikin sumbernya, sumber listriknya. Ini tombol yang ini, ya. T ini adalah ini. Sedangkan K ini, K adalah ini dan ini. Ini satu rumah. Ya. Sedangkan yang L ada lampu ini. Sekarang kita pakai pengawatannya. Mana yang kita pasang dulu? Kita pasang adalah dari sini dulu. Kabel ini masuk ke sini. Coba kita lihat. Ah, ini. Udah masuk ini kan? Ini yang merah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini yang kita pasang baru ini ke sini. Ya. Berikutnya kemana? Berikutnya adalah dari sini yang bawah. Ini ke bawah. Ke A. Nih ya. Baru ini kita pasang. Kita teruskan. Mau pasang mana lagi? Oke. Kita pasang yang mana? Ini. Ini ke sini. Jadi gambar yang ini, ya, gambar yang ini adalah dari sini ke sini. Ya. Terus kemana lagi? Nah, berarti dari lampu ini masuk ke mana? Nih. Dari lampu ini, lampu ini ke sana. Atau dari ujung ini masuk ke ujung ini. Itulah yang pasang barusan ini. Nih. Kabel yang ini adalah kabel yang ini sampai ke sini. Baru kita pasang netralnya. Netralnya ini, netral masuk ke A2, terus masuk ke lampu. Nah, kita lihat masuk ke lampu ini. Ini yang masuk ke lampu. Inilah gambar kontrolnya dan ini gambar pengawatannya. Oke, dipahamin dulu. Kalau ada pertanyaan ditanya. Ada nggak pertanyaan? Ada?
Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini udah selesai nih kayaknya nih ya. Nih, udah selesai. Ini yang pertama, kalau nggak ada pertanyaan, ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita